أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengulang sedikit di tafsir Az-Zalzalah. Sudah kita baca kemarin di pelajaran At-Tafsirul Muyassar. Baik. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika atau apabila atau ketika bumi itu digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sungguhnya goncangan yang akan terjadi nanti pada hari kiamat adalah syai'un 'azim. Sesuatu yang sangat dahsyat, sangat besar. Ini awal surah Al-Hajj. Antum bisa lihat ya. Awal surah Al-Hajj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi ketika itu. Saking dahsyatnya goncangan, ya. Yauma tarawnaha, itu hari ketika kalian melihatnya, melihat hari kiamat tersebut terjadi, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Semua ibu yang murdi'ah, yang menyusui, itu akan melupakan amma arda'at, bayi yang dia susui. Padahal coba lihat tabiatnya, asalnya seorang ibu, ya, dalam kondisi bagaimanapun, ya, itu tidak akan melupakan, melalaikan, apalagi menelantarkan anaknya. Apalagi ini posisi menyusu, ya, betul-betul dijaga, ya, dijaga. Di hari itu, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Engkau akan melihat, ya, ibu-ibu yang menyusui itu membiarkan bayinya. Ya, ini berarti kondisi sangat sangat dahsyat. Ya, sangat sangat dahsyat. Ya. Bayinya saja dia lalaikan, dia lupakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Itu tadi ibu menyusui, sekarang ibu hamil. Semua, ya, wanita yang hamil nanti ketika tegaknya hari kiamat, dia akan meletakkan kandungannya. Maksudnya apa? Keguguran. Belum waktunya keluar, ya keluar. Jadi bahasanya tad'u kullu dzati hamlin hamlah.
Dia akan meletakkan ya apa yang dia kandung, ya maksudnya keguguran. Saking dahsyatnya kondisi ketika itu. Kalau tadi wanita menyusui, ini wanita hamil. Kemudian yang ketiga, wataron nasa sukaro. Dan engkau akan melihat manusia itu sukaro, seperti orang mabuk, sempoyongan, ya. Paham? Seperti yang kita sudah sebutkan kemarin bahwasanya kalau gempa yang kuat itu sampai orang tidak bisa berdiri. Ya, sampai orang tidak bisa berdiri, ya. Jatuh terus, jatuh terus. Padahal kata Allah, "Wa ma hum bisukaro." Padahal mereka hakikatnya bukan orang yang mabuk. Ya, orang sehat. Ya, normal. Tapi karena dahsyatnya goncangan ketika itu, kondisi ketika itu mereka seperti orang mabuk. Walakin adzaballahi syadid. Akan tetapi adab Allah itu sangatlah keras. Baik, ya bisa dipahami ya. Ini idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah sudah sebutkan syai'un azim. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Di awal surah Al-Hajj. Sungguhnya goncangan nanti pada hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Ini disebutkan di satu surah khusus, surah Az-Zalzalah. Kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika itu bumi mengeluarkan asqalaha. Sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di tafsir juz amma menyebutkan asqalaha ay ashabal kubur. Itu penghuni-penghuni kubur yang sudah mati. Baik. Jadi mereka dikeluarkan, ya, bangkit, ya, hidup kembali. Kehidupan yang kedua. Bisa dipahami? Ini sudah lewat di surah Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari ketika itu manusia seluruhnya berdiri. Ya, yang sudah mati ya, berdiri bangkit kembali menuju kepada Rabbul Alamin. Ya. Fa innama hiya zajaratu wahidah fa idahum bisahirah. Itu hanya satu kali tiupan saja. Mereka dibangkitkannya satu kali tiupan saja. Ya. Tiup bangkit. Ya, sudah. Fa idahum bisahirat. Tiba-tiba mereka sudah berada di tanah lapang, sudah berada di padang mahsyar. Bisa dipahami? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Masih sambungan sebelumnya ya. Wa qalal insanu ma laha. Dan ketika itu manusia bukan hanya satu orang tapi jenis manusia seluruhnya itu akan bertanya malaha. Apa ini? Kenapa ada peristiwa seperti ini, kejadian seperti ini, goncangan yang sangat dahsyat. Baik. Dipahami? Mereka saling bertanya-tanya satu sama lain. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Baik. Semuanya tentunya kaget, tentunya tidak mengerti kenapa seperti ini. Ya, ada kejadian. Apa ini? Malah wa qala al-insanu malah. Jawaban syarat idza, ya. Inilah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, bumi mengeluarkan ya athqalaha atau ashabul kubur dan manusia bertanya kenapa ini pada hari itu. Ini jawabannya. Ya, ini jawaban syarat. Pada hari itu tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan menceritakan khabar-khabarnya. Abdillah, apa maknanya akhbaraha? Apa maksudnya akhbaraha? Bumi akan menceritakan khabar-khabarnya, apa maksud? Apa diceritakan? Sapinya.
Bumi akan menceritakan semua apa yang dilakukan di atasnya. Ya. Di sini saya sebutkan ya. Baik. Bima umila 'alaiha. Apa yang dilakukan di atas muka bumi ini seluruhnya. Min khairin aw syarr. Baik berupa kebaikan maupun kejelekan. Baik. Dan disebutkan di dalam riwayat keutamaan muadzin, ya keutamaan muadzin. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza adzana fa innahu la yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah." Seorang muadzin ketika dia adzan, tidak ada satupun pohon, bebatuan, apapun yang mendengar suara adzan tersebut kecuali nanti dia akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Akan menjadi saksi. Padahal benda mati. Ya, benda mati. Baik. Tapi di sini walaupun dia benda mati, ketika Allah Subhanahu wa taala memang perintah bi anna rabbaka auhalaha, ya sudah. Ya, dia bisa ya bercerita. Dan ini sudah banyak dalilnya. Baik. Ya, banyak sekali dalilnya. Bahwasanya benda mati itu ya bisa bercerita, bisa menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat sama seperti disebutkan dalam surah Fussilat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan bumi, "I'tiya tau'an aw karha." Datanglah kalian berdua. Ya, dalam keadaan ridha atau terpaksa. Qalata ataina ta'iin. Ya, keduanya berkata, "Kami datang ya Allah dalam keadaan taat." Ya, dalam keadaan taat. Ini jawaban dari siapa? Bumi dan langit. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memerintahkan al-qalam, pena. Uktub. Ya, tulislah wahai pena. Ya, pena Allah cipta. Tulis. Pena bertanya, "Rabbi wa ma aktub?" Wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Bisa? Jadi berbicara, penanya berbicara. Dan juga nanti pada hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Dan tangan-tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Bisa? Jadi bukan hanya bumi, ya. Jadi tangan kita, kaki kita bersaksi. Ya, bersaksi. Orang bersaksi apa? Bisa? Bersaksi apa? Bisa? Bicara. Ya. Oleh karena itu orang bisu enggak bisa jadi saksi. Ya, saksi apa gimana dia? Kecuali ya tulisannya dia cerita pakai tulisan. Ya. Saksi dia berbicara. Jadi yauma idzin tuhadditsu akhbarha. Pada hari ini, ya pahami Abdullah. Apa yang diceritakan bumi? Seluruh apa yang dilakukan di atas muka bumi. Semua kebaikan, kejelekan seluruhnya dia akan ceritakan. Kenapa? Bi anna rabbaka auhala. Karena Rabbnya itu telah memerintahkan. Ya, mewahyukan kepadanya maksudnya memerintahkan. Ya. Seperti yang kita sudah sebutkan tadi, perintah kepada langit, bumi, pena, kemudian tangan, kaki. Itu akan bersaksi. Baik. Bi anna rabbaka auhalaha. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perintah kauni, perintah kauni. Yauma idzi yasurun nasu asyatal yara a'malahum. Pada hari tersebut ya, manusia itu kembali. Jadi disebutkan dalam tafsir ya yarji'un nasu an mauqifil hisab. Jadi kembali dari mauqifil hisab, mauqif perhitungan, ya, perhitungan amalan dalam kondisi apa? Berkelompok-kelompok, ashtatan, ya, ashtatan. Baik.
Kita sudah sebutkan ada yang diberi catatan amalannya dengan tangan kanannya, ada dengan tangan kirinya melalui belakang punggungnya, ada ashabul yamin, ashabus shimal. Baik, paham ini? Ada al-abrar, ada al-fujjar. Baik, itu pada hari tersebut. Liyurau a'malahum. Itu untuk diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Baik. Ya nanti mereka akan melihat seperti yang di ayat setelahnya. Ya rohu, ya rohu. Dia akan lihat, dia akan lihat. Dan memang diperlihatkan kepada setiap orang amalan yang dia sudah perbuat. Bahkan nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan ya apa yang kita telah perbuat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Para siapa yang khawatir, takut bagaimana nanti dia berdiri di hadapan Rabb-nya, mempertanggungjawabkan amalannya dan dia mencegah dirinya, menahan dirinya dari hawa nafsu, maka fa innal jannata yal ma'wa. Maka surga itu tempat kembalinya. Bisa dipahamin ya? Jadi liyurau a'malahum, Allah merinci. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang beramal dengan mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Dzarrah itu apa? Semut kecil. Ya. Apa itu dzarrah, Suhail? Semut semut kecil. Bukan semut merah ya. Semut kecil. Ya, semut yang sangat kecil. Ya. Khairan sebagai tamyiz. Apa? Sebiji dzarrah seperti semut kecil apa? Datang penjelas. Itu tamyiz. Ya. Itu berupa khairan, kebaikan. Kebaikan apapun. Ya, amalan apapun, sekecil apapun. Ya. Maka apa kata Allah? Ya roh, pasti dia akan lihat. Dia lihat dan akan dibalas. Karena Allah sudah bilang, liyarau a'malahum. Ya, mereka akan diperlihatkan seluruh amalan mereka. Seluruhnya tanpa terkuat. Termasuk kebaikan. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kepadanya. Baik. Jadi dzarrah itu namlatun sagiratun. Ya. Semut yang sangat kecil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan barang siapa yang mengamalkan ya seberat dzarrah, itu seberat semut kecil dari syarran, dari kejelekan, dosa dan maksiat, maka yarahu, dia akan melihatnya. Dia akan melihatnya. Baik. Tapi di sini kita sebutkan bahwasanya dalam pembahasan akidah masalah ditimbangnya amalan ya, apa yang ditimbang nanti pada perhitungan hisab di mizan itu disebutkan ada 3 yang ditimbang. Ya, kadang yang ditimbang adalah amalannya langsung. Ya, ditimbang amalannya langsung. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat. Khafifatani 'ala lisan, sangat ringan di lisan. Gampang disebut, ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, sangat berat di timbangan. Habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dalil bahwasanya yang ditimbang amalannya, ya. Zikirnya ini ditimbang, sangat berat. Thaqilatani fil mizan. Ini satu. Jadi kadang yang ditimbang apa? Amalannya. Yang kedua, kadang ditimbang apa? Orangnya. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya orang-orang kafir itu dalam timbangan itu sama sekali tidak melebihi timbangan sehelai sayap nyamuk. Saking ringannya, bukan tidak ada apa-apanya. Sehelai sayap nyamuk timbang. Orang kafir tidak bisa mengimbanginya. Ya.
tidak bisa mengimbanginya. Dan juga disebutkan bahwasanya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu sangatlah berat karena pernah disebutkan oleh para sebagian sahabat ya, sebutkan bahwasanya betisnya Ibnu Mas'ud kecil ya, betisnya Ibnu Mas'ud kecil. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung gunung Uhud. Saya lebih berat apa? Dalam timbangan. Jadi ini ditimbang orangnya, badannya. Kemudian yang ketiga, kadang yang ditimbang adalah lembaran-lembaran amalan. Lembaran-lembaran catatan amalan. Seperti hadis bitaqah. Ya, didatangkan seorang nanti pada hari kiamat yang memiliki 99 catatan dosa. 99 lembar catatan dosa. Ya Ahmad, berapa Ahmad catatan dosanya? 99 lembar catatan dosa. Diletakkan di timbangan kejelekannya. Ya. Satu lembar catatan dosa itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Atau kalau orang fisika berapa kilo itu? Ya. Itu gunung saya jauhnya, kita masih lihat tuh, sejauh mata memandang. Satu lembar penuh catatan dosa. Banyaknya dosanya. Itu satu lembar, ini 99 lembar. Ditimbang, taruh di timbangan kejelekannya. Ternyata ya, ini orang sudah putus asa. Sudah celaka kita ini, habis. Ya. Tapi disebutkan bahwasanya hari ini kamu tidak akan dizalimi. Maksudnya apa? Kalau ada timbangan, kalau ada amalan solehnya, Allah sudah bilang apa tadi? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, pasti dia lihat. Tidak mungkin Allah ya tidak perlihat. Ini. Jadi amalannya cuma tertulis dalam satu kartu kecil. Ini namanya bitokoh. Ya, kayak KTP apa semua itu bitokoh, kartu kecil. Itu di situ tertulis kalimat tauhid la ilaha illallah. Ternyata pas ditimbang, ini kartu kecil ini mengalahkan beratnya timbangan 99 lembar catatan dosa tadi. Nah, ditimbang catatan amalan. Bisa dipahami? Jadi ini kadang yang ditimbang apa tadi? Amalannya. Yang kedua, kadang ditimbang orangnya, jasad. Yang ketiga, bukan kertasnya, lembaran catatan amalan. Pun tidak tahu pakai apa dicatat, ya, pakai kertas pakai. Ya, kalian mencatat pakai kertas, ya. Ini sahaif, ya, lembaran-lembaran catatan amalan. Baik. Nah, kita sudah sebutkan ayat yang ketujuh ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Ini akan mengantar seorang untuk ikhlas dalam beramal, melakukan amalan soleh. Kenapa? Tidak usah khawatir, luput. Ya, apalagi ada malaikat yang mencatat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat yang mencatat amalan. Tidak akan luput. Ini nanti yang dicatat ini yang diperlihatkan. Ya roh, dia akan lihat sekecil apapun amalan tersebut. Ya. Dan ini pelajaran bagi kita juga bahwa jangan remehkan amalan yang kecil. Karena di sini ya Allah sebutkan apa? Sebiji dzarrah, seperti semut kecil timbangannya, beratnya. Itu tetap akan dia lihat, maksudnya apa? Itu akan bermanfaat untuk dirinya. Ya. Dia akan dapatkan pahala dari amalan tersebut. Kemudian yang ayat yang terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ini akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan muraqabatullah. Ya, muraqabatullah. Ayat yang ke-8 yang terakhir ini. Karena kenapa? Dia yakin betul bahwasanya dosa apapun yang saya lakukan, sekecil apapun dosa tersebut, itu pasti akan saya dapatkan. Saya akan dibalas dengannya. Tidak usah repot, ya. Harus ada ini, harus ada itu, ada pengawas, ada musyrif, ada CCTV, ada apa. Kalau dianya memang yang tidak ada takutnya kepada Allah, ya pasti akan melanggar. Tapi kalau dia yakin akan ayat ini bahwasanya sekecil apapun dosa tersebut pasti akan dilihat, pasti akan dibalas, maka dia akan takut. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tinggalkan dosa
dosa tersebut. Dan ini modal pokok ya seorang dalam ya ketika dia ingin meninggalkan dosa dan maksiat. Dia harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul-betul yakin bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mengetahui apa yang dia perbuat. Baik, cukup dulu ya. Ini insyaallah kita murojaah. Baik. Jadi kita lanjut di surah Al-Adiyat. Sekian subhanakal hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.